Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita semua, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melihat satu masjid yang bersejarah, namun masjid ini tidak pernah diziarahi oleh jamaah haji maupun umroh, namun dia bersejarah, bernilai sejarah yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita ke masjid tersebut. Namun sebelumnya, mohon ke pemirsa sekalian, dukung terus channel kita ini dengan cara yang belum mensubscribe, supaya mensubscribe, kemudian like maupun share ke teman-temannya, ke grup-grup yang lain. Insya Allah semuanya akan mendapatkan amal jariah. Ya. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita sampai di lokasi. Inilah Masjid As-Sajdah. As-Sajdah artinya masjid sujud, dan dinamakan juga masjid ini dengan Masjid As-Syukur, Masjid Syukur. Dan terkenal sekarang ini dengan nama Masjid Abi Dzar, Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi dulu Nabi pernah singgah di tempat ini. Beliau sholat 2 rakaat di tempat ini, kemudian beliau sujud lama sekali dalam sujudnya. Abdurrahman bin Auf yang mengikuti Nabi sejak awal, beliau melihat Nabi di sini sujud lama sekali, sampai-sampai Abdurrahman menyangka sesuatu yang terjadi dengan Rasulullah. Beliau bersakwa sangka, jangan-jangan Nabi meninggal dunia. Sujud lama sekali, tidak bangun-bangun, sampai Abdurrahman menangis melihat Nabi sujud lama sekali. Jangan-jangan Nabi meninggal dunia, menangis. Akhirnya Nabi mengangkat kepalanya. Beliau melihat Abdurrahman menangis. Beliau berkata, "Malak ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya tadi melihat engkau, menunggu engkau sujud. Lama sekali engkau sujud ya Rasulullah. Sampai-sampai saya menyangka sesuatu terjadi terhadap dirimu ya Rasulullah. Jangan-jangan engkau meninggal dunia ya Rasulullah. Itulah yang membuatku menangis ya Rasulullah."
Akhirnya Nabi menjawab, tadi datang kepadaku malaikat Jibril memberi kabar gembira kepadaku. Dia berkata kepadaku, ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bersabda, Allah berfirman, man shalla alaik sallaitu alaih. Siapa yang bersalawat kepadamu, aku akan bersalawat kepadanya. Dan siapa yang memberi salam kepadamu, maka aku akan memberi salam kepadanya. Kita lihat ini keterangan sejarahnya. Kita baca jemaah sekalian. Huwa Masjidu Abi Dzar Al-Ghifari. Ini dinamai dengan Masjid Abi Dzar. Sumya As-Sajdah, dan dinamai Masjid As-Sajdah. Wa dzalika li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW sajada fihi sajdatan tawilatan. Karena Rasulullah sujud di tempat ini dengan sujud yang panjang sekali. Haitsu atahu Jibril alaihi salam, sampai datang malaikat Jibril kepadanya, fabassarahu, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Wa qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, annallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man shalla alaik, siapa yang bersalawat kepada engkau, sallaitu alaih, saya akan bersalawat ke atasnya. Wa man sallama alaik, sallamtu alaih, siapa yang memberi salam kepada engkau, maka saya akan memberi salam ke atasnya. Lidzalika sajadah as-sajdah at-tawilah syukran li rabbih. Oleh karena itu Nabi setelah mendapatkan kabar gembira ini dari malaikat Jibril, beliau sujud di tempat ini, lama sekali sujudnya karena syukur kepada nikmat Allah yang sangat besar ini. Makanya masjid ini dinamakan masjid syukur juga. Masjid syukur karena Nabi bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang besar ini. Kemudian dinamakan Masjid As-Sajdah karena Nabi sujud panjang di tempat ini karena syukur kepada Allah mendapatkan nikmat kabar gembira dari malaikat Jibril bahwasanya siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat ke atasnya, dan siapa yang beri salam kepada Nabi, Allah akan memberi salam kepadanya. Inilah Masjid Abu Dzar Al-Ghifari yang dikenal. Ada dalam riwayat Nabi bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Masya Allah, luar biasa kehebatan dari salawat kepada Nabi ini. Salawat apa saja boleh kita baca, yang susunan dari Nabi, dari para ulama. Tentunya yang paling afdal adalah yang dari Nabi, terutama salawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap sholat kita.
itulah salawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim sampai akhirnya. Salawat yang paling afdal. Jadi salawat apa saja yang susunan dari ulama, karena salawat ini intinya adalah mendoakan Nabi, doa buat Nabi. Tapi itu kembali kepada kita. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Allahu Akbar. Salawat Allah kepada kita, rahmatnya Allah cucurkan kepada kita 10 kali. Maka ada seorang ulama ditanya, ulama besar, "Ya Syekh, mana yang paling utama, yang paling baik, berselawat ataupun membaca Al-Quran? Mana yang lebih afdal, membaca salawat atau membaca Al-Quran?" Maka Syekh tadi menjawab, "Dari segi apa dulu? Dari segi apa yang kau maksud ini? Mana yang lebih baik? Dari segi bacaan atau dari segi fadilat?" Kalau dari segi bacaan, maka Al-Quran tidak ada tandingannya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dari segi bacaan, dari segi lafaz, karena dia adalah kalamullah, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kalau dari segi fadilat, keutamaan, maka beliau bacakan tentang kelebihan fadilat orang membaca Al-Quran dan membaca salawat ini. Dia bacakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Hadis Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harf walakin alif harf mim lam harf wa mim harf." Siapa yang membaca Al-Quran, yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran ini, maka satu hurufnya Allah beri dia satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kemudian pahala itu, kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali. Wala aqulu alif lam mim harf, dan saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pahala yang luar biasa, jemaah pemirsa sekalian. Satu huruf 10 pahala. Itu baca Quran. Adapun orang bersalawat kepada Nabi, maka dia bawakan hadis Nabi tadi, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asra." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahu Akbar. Lihat pemirsa sekalian, mana yang lebih hebat? Bersalawat, baca Quran, satu huruf, 10 pahala. Kemudian membaca salawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allahu Akbar. Salawat Allah kepada kita, rahmatnya, yang mana satu rahmat Allah SWT sudah cukup untuk menyelamatkan orang tersebut daripada api neraka. Luar biasa. Ini betul-betul kabar gembira yang luar biasa. Demikianlah pemirsa sekalian, uraian kita tentang sejarah
Masjid Abizar ini, atau Masjid As-Sajdah, atau Masjid As-Syukur. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masjid bersejarah yang lainnya yang tidak diziarahi oleh jamaah haji maupun umroh, namun sejarahnya sangat penting kita ketahui. Terima kasih banyak atas kesudiannya menonton video ini dan menyebarkannya. Sekali lagi jazakumullah khairan. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.